Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arfika Wulandari Nurrasyid dengan NIM 100 dari kelas D Hukum. Di sini, saya akan menjelaskan terkait penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang pertama, yaitu adanya penyelesaian hubungan industrial. Dalam era industrialisasi, perselisihan hubungan industrial menjadi semakin kompleks. Untuk penyelesaiannya, diperlukan institusi yang mendukung mekanisme penyelesaian perselisihan yang cepat, tepat, adil, dan murah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial menggantikan dan mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perubahan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta. Perselisihan di bidang hubungan industrial yang selama ini dikenal dapat terjadi mengenai hak yang telah ditetapkan atau mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum ditetapkan baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, maupun peraturan perundang-undangan. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja atau buruh hanya dalam satu perusahaan. Selanjutnya, terdapat kewenangan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau bisa disebut UU PPHI. PHI berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pengusaha atau kelompok pengusaha dengan karyawan atau serikat karyawan. Selanjutnya, yaitu terdapat bentuk-bentuk perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, terdapat perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Selanjutnya yang kedua, perselisihan kepentingan, yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Selanjutnya, perselisihan pemutusan hubungan kerja, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dan yang terakhir, perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh, yaitu perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan serikat pekerja atau serikat buruh lain dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerjaan. Selanjutnya, yaitu terdapat penyelesaian perselisihan di luar pengadilan hubungan industrial. Dalam undang-undang ini penyelesaiannya perselisihan dapat dilakukan di luar pengadilan hubungan industrial. Mekanisme ini tentunya lebih cepat dan dapat memenuhi rasa keadilan para pihak karena penyelesaiannya berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Terdapat 4 bentuk penyelesaian, yaitu yang pertama, penyelesaian secara bipartit wajib diupayakan terlebih dahulu sebelum para pihak memilih alternatif penyelesaian yang lain. Hal ini berarti bahwa sebelum pihak atau pihak-pihak yang berselisih mengundang pihak ketiga untuk menyelesaikan persoalan di antara mereka, maka harus terlebih dahulu melalui tahapan perundingan para pihak yang biasa disebut sebagai bipartit. Penyelesaiannya melalui bipartit ini harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Apabila dalam jangka waktu 30 hari, salah satu pihak menolak untuk merunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.
Selanjutnya, terdapat penyelesaian melalui mediasi wajib atau mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau buruh dalam satu perusahaan. Dan selanjutnya, penyelesaian melalui konsiliasi adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator dan ditunjuk oleh menteri yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Dan yang terakhir, penyelesaian melalui arbiter adalah seseorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.